Nama saya Azul Muslimin dengan NIM 22030741. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam dari Prodi jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan bagi anak hiperaktif dari mata kuliah Profesi Keguruan. Pengertian dari pendidikan bagi anak hiperaktif adalah nama hiperaktif atau nama lain dari Attention Deficit Hyperactivity atau ADHD merupakan perilaku yang berkembang dengan timbul pada anak-anak. Perilaku ini yang dimaksud adalah rendahnya perhatian dan pengontrolan diri. Kemudian, keadaan yang demikian menjadi masalah bagi anak-anak yang berperilaku demikian. Oke, lanjut. Masalah yang dihadapi oleh anak hiperaktif. Yang pertama adalah kesulitan berfokus dan berkonsentrasi. Maksudnya adalah anak hiperaktif cenderung tidak berkonsentrasi saat proses pembelajaran di dalam kelas, di mana mereka itu sulit sekali duduk diam di dalam kelas untuk berfokus saat proses pembelajaran. Kemudian masalah yang dihadapi oleh anak hiperaktif yang kedua adalah impulsivitas atau bertindak tanpa berpikir, di mana anak hiperaktif melakukan hal-hal yang lebih cenderung tidak berpikir panjang, seperti melakukan tindakan yang berisiko, kemudian menyalah atau menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan itu diajukan, kemudian menyalah pembicaraan, seperti itu. Yang ketiga adalah hiperaktivitas, di mana anak hiperaktif tidak akan duduk dalam jangka waktu yang lama di dalam kelas. Mereka akan sering merasa gelisah, bermondar-mandir, dan bermain dengan benda-benda yang berada di sekitar mereka. Yang keempat adalah masalah akademik, di mana anak hiperaktif tidak berkonsentrasi saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Ini akan menimbulkan masalah dalam akademik mereka. Yang kelima adalah masalah perilaku, di mana anak hiperaktif akan sering menunjukkan hal-hal yang bersifat mengganggu atau tidak pantas, seperti berbicara terus-menerus, tidak mendengar instruksi dari guru, atau melakukan hal-hal yang mengandung risiko. Kemudian bisa juga bertanya secara berlebihan, seperti itu. Kemudian mendidik anak hiperaktif di sekolah dan beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah pemahaman dan edukasi dari guru, di mana sebagai guru kita harus memahami dulu kondisi atau sifat dari anak hiperaktif saat kita berhadapan dengan mereka nanti. Kemudian yang kedua adalah modifikasi lingkungan belajar, di mana kita akan mencoba membuat kelas itu terasa lebih nyaman atau dipenuhi dengan hal-hal yang bisa membuat anak hiperaktif itu betah di dalam kelas. Misalkan kayak di dinding-dinding itu kita buat kayak lukisan menggambar, atau hal-hal yang menarik agar anak hiperaktif itu bisa betah di dalam kelas. Yang ketiga adalah sistem reward saat belajar, di mana sebagai guru akan membuat anak hiperaktif itu betah dalam kelas. Salah satu triknya adalah sistem reward saat belajar, di mana seorang guru akan memberikan hadiah kecil agar si anak ini mau belajar. Yang keempat adalah kolaborasi dengan orang tua, di mana seorang guru akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mencari solusi bersama. Kemudian akan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang akan diterapkan di sekolah dan di rumah. Lanjut, solusi guru terhadap anak hiperaktif. Yang pertama adalah menghargai setiap usaha dan keberhasilan anak. Menghargai setiap usaha dan keberhasilan anak hiperaktif dapat meningkatkan keberanian anak untuk mengembangkan potensi mereka. Yang kedua adalah menggunakan metode bermain. Menggunakan metode bermain guna untuk meningkatkan si anak ini akan berkonsentrasi atau belajar di dalam kelas. Metode ini juga dapat mengembangkan potensi anak nantinya saat belajar di dalam kelas. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang baik. Menggunakan media pembelajaran yang baik dapat meningkatkan anak hiperaktif untuk mau mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang keempat adalah mengubah mindset guru, di mana sebagai guru kita tak selalu berpikir bahwa anak hiperaktif itu adalah anak yang nakal, melainkan anak hiperaktif adalah anak yang cenderung memiliki kecerdasan rata-rata dan lebih aktif.
Yang kelima adalah menjadi teman dan mentor yang baik. Menjadi teman dan mentor yang baik bagi anak hiperaktif adalah dapat membantu mereka merasa dihargai dan dipahami. Kemudian, hal ini juga dapat membantu guru untuk lebih mudah menghadapi anak hiperaktif. Yang keenam, memberikan edukasi dan perhatian lebih. Memberikan edukasi dan perhatian lebih kepada anak hiperaktif uh, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian dapat membantu mereka memahami dan mengikuti aturan. Hal ini juga dapat membantu guru mengontrol anak yang hiperaktif secara maksimal. Dan yang terakhir adalah mengapresiasi setiap pencapaian anak. Mengapresiasi setiap pencapaian anak hiperaktif dapat meningkatkan motivasi dan keberanian mereka untuk terus-menerus mengembangkan potensi mereka. Saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.